Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome to Ada Rabu Channel. Guys, selamat berjumpa kembali di Ada Rabu Channel. Kali ini saya akan membahas masalah atau cara pemberian ekstra puding ya untuk burung-burung lomba atau burung non lomba ya. Saya selalu memperhatikan joki atau perawat burung ataupun pemilik burung ketika memberikan ekstra puding ya atau ulat Hongkong itu selalu berpatokan kepada berapa banyak jumlah atau kuantitas. Nah, menurut hasil riset saya, cara pemberian seperti itu kurang tepat, karena apa? Tidak ada kepastian dosis ya, ukuran dosis yang tepat kalau berdasarkan kuantitas atau banyaknya jumlah jangkrik yang diberikan ataupun ulat yang diberikan. Saya ambil satu contoh guys. Mungkin sahabat pernah sakit ya dan berobat ke dokter. Ketika dokter memberikan obat atau resep obat yang harus kita minum, yang harus diminum oleh yang sakit, itu ada ukurannya. Seperti antibiotik itu ada 200 mili, 150 mili, ya miligram. Obat penahan sakit seperti Ponsan, ya, yang saya sebutkan adalah obat sakit penahan rasa sakit ya, atau jenis asam penamat, penawat asid yang untuk penahan rasa sakit itu biasanya dosisnya ada yang 500 ya, 250, 500 atau 300 atau 600, dan itu progresif terus sampai naik. Begitupun juga untuk jenis penicillin atau ya. Dokter juga memberikan resep itu minimal untuk 3 hari dikonsumsi atau diminum oleh si yang sakit. Salah satunya contoh itu. Contoh kedua adalah apabila ini sedikit ya, kalau orang yang hobinya minum itu minum alkohol ya, bukan minum air. Saya juga minum air, minum kopi. Dulu saya waktu masih muda minum alkohol ya, berapa puluh tahun yang lalu silam, pernah merasakan hal itu. Jadi gini, untuk yang minum, yang suka minum alkohol, itu tubuhnya pasti punya kapasitas atau kemampuan menerima berapa persen alkohol. Biasanya minuman itu diukurnya dengan sloki. Nah, ketika tubuh, misalnya tubuh saya kapasitasnya adalah 2 sloki, saya minum nih 1 sloki, nggak naik, nggak kemana-mana, ke atas kagak, ke bawah kagak ya, pasti seperti itu. Kalau itu kadang itu gasnya. Nah, ya karena sloki ya, karena hanya 1 sloki. Dikasih setengah sloki lagi, 1 sloki setengah, masih nanggung, pasti ada istilah gitu kan, nanggung. Ketika ditambah lagi setengah sloki menjadi pas 2 sloki, karena itu ukuran yang bisa diterima oleh tubuh saya. Singkat ceritanya kita minum, saya minum 2 sloki. Wah enak nih, dibawa ngobrol enak, dibawa jalan enak, dibawa kemana enak aja lah, mabok enggak mabok enggak, tapi enak gitu. Ada istilahnya untuk orang-orang yang minum enak kan, lepas. Nah seperti itu yes. Pemberian ekstra puding pun seperti itu, diibaratkannya seperti tadi pemberian obat maupun minum alkohol. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas dan kuantitas ya, karena tetap ada jumlah, ada banyaknya, dan itu pasti terukur guys. Nah, pemberian kepada burung jagoan ya, ekstra puding yang diberikan dengan cara yang terukur, insya Allah guys akan membuat burung tetap stabil performnya ya ketika dilombakan, baik itu emosinya, baik itu birahinya, karena lepas. Seperti tadi, minum pas 2 sloki enak,
lewat dari 2 seloki mabok, nonggeng ya, ngaco, reseh ya. Kurang dari 2 seloki nanggung, burung nggak keluar. Nah seperti itu lah. Kalau di burung nggak keluar. Kalau kita yang baru 1 seloki, nggak kesana nggak kesini, nanggung gitu kan. Itulah bete bawaannya. Jadi titik yang pas itu bisa didapatkan ya, oleh ukuran yang pas, pemberian yang pas, dosis yang pas tepatnya ya. Terukur, kalau dosis itu pasti terukur gitu ya. Istilah dosis, kalau saya pinjam istilah kedokteran, dosis itu artinya terukur. Nah, kita bahas juga nih masalah ukuran dari jangkrik maupun ulat hongkong dan serangga lain. Itu variatif guys. Kadangkala kita beli jangkrik ataupun ulat hongkong, itu ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, ukuran itu juga menyangkut dengan kandungan nutrisi dan segala macamnya. Antara yang besar dengan yang ukurannya kecil, ukuran yang besar, jangkrik yang besar dan yang kecil, itu pasti berbeda, tidak akan sama gitu. Betul? Jadi yang saya bahas ini adalah pakai ukuran yang pas. Biasakan burung itu memakan ekstra puding yang ukurannya jelas. Sebentar guys ya, saya akan ambil contoh jangkrik dan ulat hongkong ya. Jelas saya sudah ada siapkan. Cuma saya mohon maaf nih guys, karena saya ini syuting ya, jadi syutingnya sendiri ya. Mungkin saya sudah sebentar ya, atau pakai saya mau sebentar. Yang penting intinya gini guys, apa yang saya sampaikan itu bisa Mania pahami ya, dan nantinya didalami juga. Pemahaman tanpa ada pendalaman ngambang guys ya, percuma guys, hanya di atas saja tidak sampai ke bawah. Ini nggak punya joki nih untuk pemilik burung juga, jadi nanti bisa ngerawat sendiri ya. Nah, oke guys, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi kebetulan ada tamu guys ya. Jadi seperti nampak ya kamera, ukuran jangkrik besarnya antara jangkrik yang ini guys dengan yang ini beda guys ya. Ini kecil, jadi harus 2 kali kalau kita kebetulan beli dapat jangkriknya yang ukurnya sebesar yang kecil-kecil. Karena yang biasa diberikan adalah ukurannya yang ini, yang sedang-sedang guys. Ya, kalau yang biasa dikasihkan jangkrik yang agak besar berarti 2 kali yang sedang. Ya, jadi bukan jumlah pemberian banyaknya, tetapi ukuran. Karena ini menyangkut nutrisi, kandungan nutrisi yang ada di dalam burung. Yang ada di dalam jangkrik, sorry guys. Makanya burung tidak pernah stabil karena tidak mendapatkan nutrisi yang pas. Kalau pemberiannya berdasarkan jumlah ya. Berbeda ketika kita memberikannya ukuran. Kalau biasanya dikasih ini 4 ukuran sebesar ini ya, tetapi karena tidak ada jangkrik yang ukurannya sebesar ini, adanya yang kecil-kecil, berarti 8 yang ukuran kecil. Nah, ukuran ini harus 8 ekor. Kalau yang ini ukuran sedangnya ini 4 ya, biasa diberikannya misalnya saya ekstra pudingnya 4 jangkrik, ukuran yang sedang dilihat. Tetapi ketika tidak ada, karena beli di kios pakannya tidak ada jangkrik yang ukuran sedang, ada yang kecil-kecil kebetulannya panennya ya yang ini, berarti ini 8 ya, dikali 2, 1 berbanding 2 karena ya. Nah itu des ya, untuk pemberian jangkrik. Kroto juga harus takarannya pas. Kalau kita misalnya mau memberikan kroto, dibiasakan ya, 1 sendok susu takar bayi, itulah yang pas lah, daripada sendok makan ya. Sendok teh itu kadang-kadang berbeda, ada yang agak
cekung agak dalam itu berarti agak banyak. Padahal sama-sama ya, sendok makan atau sendok teh. Kalau yang agak cekung agak dalam berarti banyak jumlahnya. Tapi kan kadang-kadang ada nih sendok yang agak dangkal ya, tidak terlalu dalam cekungannya. Itu berarti sedikit, guys. Ya. Jadi kalau yang pas saya menyarankan untuk menggunakan sendok susu takar bayi. Udah pasti itu ketahuan. Dibikin rata aja, rata permukaannya. Udah, satu sendok itu udah, jangan dipadat-padat, satu sendok ambil ratain. Dan itu akan selalu mendapatkan ukuran yang sama. Ya, ketika menggunakan sendok yang terukur gitu kan untuk pemberian kroto. Jadi nanti tidak melonjak-lonjak, dan itu efek yang akan didapatkan ketika dosisnya tepat, stabilitas emosi dan birahinya akan tetap ya stabil gitu, guys. Ini untuk pemberian jangkrik dan kroto ya, kebetulan yang putih-putihnya kroto. Nah, itu sudah tidak aneh. Nah, ini saya dapatkan juga contoh untuk ulat ya. Ada 4 macam ulat di sini. Yang putih udah tidak asing lagi, semua Kicomonia pasti paham dan mengenalinya, adalah ulat bumbung. Yang besar adalah ulat Jerman. Nah, ini guys. Ya. Yang agak kecil itu adalah ulat Hongkong, dan kecil sekali itu adalah ulat kandang. Nah, itu tuh yang merayap-rayap mana? Nah, ada di pinggir. Nah, itu ulat kandang tuh yang cepat jalannya. Masing-masing ulat ini memiliki kandungan protein dan nutrisi yang berbeda. Dan juga didapatkannya juga berbeda, ya, tidak sama, tidak mudah. Yang paling sulit atau barang langka adalah ulat bumbung yang berwarna putih. Ulat bumbung ini bisa didapatkan ketika sedang musim bambu tumbuh, karena adanya di bambu-bambu yang sedang tumbuh, yang bambu muda lah ya, belum tua, karena itu makanannya adalah bambu, daging bambu ya. Ulat Jerman sudah dibudidayakan, tapi karena serapan pasarnya kurang, mungkin masih belum merata ya. Cara budidayanya gampang, saya juga paham karena dulu pernah mencoba untuk membudidayakan ulat Jerman ini ya, yang agak besar itu. Terus ulat Hongkong ini mudah lah ya, sangat mudah untuk didapatkan di setiap kios pakan burung ya, mudah untuk didapatkan, tidak susah. Nah, ulat Hongkong juga sama, pemberiannya berdasarkan ukuran, karena tidak semua ukurannya sama ya. Nah, ini ada ulat apa tuh, ulat satu lagi kandang. Ulat kandang itu bisa untuk menggacorkan temporer, tapi agak sulit juga untuk didapatkan ya, karena belum bisa dibudidayakan. Itu masih mengandalkan hasil dari alam, dan itu tergantung juga dari orangnya yang mau ambil ulat Hongkong itu dari kandang ayam bertelur atau broiler atau tidak ya gitu. Tuh, jadi saya lebih menyarankan pakailah, pergunakan ulat Hongkong ini ya, karena ulat Hongkong itu mudah untuk didapatkan apabila burungnya memang perlu untuk diberi ulat Hongkong. Nah, kalau burung yang sudah terbiasa diberi ulat Hongkong tidak akan sulit, tinggal cara pemberiannya dibikin lebih baik lagi. Pergunakan cara yang tadi saya sebutkan sekarang ya. Yang sedang kita bahas ini adalah ukuran ya, jangan banyaknya, jangan jumlahnya, ukurannya dulu baru nanti jumlah ya, gitu kan. Anda biasa memberikan yang seperti apa ukurannya, yang sedang atau yang kecil, itu harus seperti itu. Kalau katanya yang sedang, kebetulan pas belinya nggak ada atau tinggal yang kecil-kecil aja, ya berarti 2 lah gitu ya, 1 berbanding 2 gitu. Biasanya 1 cukup, kasih 2 yang sedang, yang kecil-kecil. Biasanya yang sedang dikasihnya 1 ekor ulat Hongkong yang sedang, tapi berhubung tidak ada ya yang ukuran sedangnya,
adanya yang kecil-kecil, pakai yang kecil tapi 2 ekor gitu ya. Jadi nanti nutrisinya tetap seperti 1 ekor yang sedang. Itu guys ya, saya pembahasannya seperti itu. Jadi burung ini ya, burung adalah kebiasaan guys, kebiasaan ya. Sorry guys karena saya sendirian ya. Burung ini masalah, kita berbicara masalah kebiasaan. Ketika burung biasa diberikan jangkrik, dia akan makan jangkrik seumur hidup. Ketika dia diawali makan ulat Hongkong, dia akan makan ulat Hongkong. Ketika dia diawali dengan makanan ulat Jerman, dia akan makan ulat Jerman. Dia diawali dengan ulat kandang, dia akan mencari ulat kandang. Dia akan favoritnya jadi makan ulat Hongkong. Nah, jadi karena tidak selalu mudah untuk didapatkan, kenapa saya tidak menyarankan ulat bumbung? Kebayang guys, ulat bumbung itu hanya di musim penghujan saja adanya. Musim penghujan menjelang ke kemarau, dan itu terjadinya setahun sekali. Ketika burung Anda sudah kecanduan atau kecanduan ulat Hongkong, ulat bumbung, artinya burung Anda bisa tampilnya nanti setahun sekali, ya. Cara menggunakan ulat ini, karena harus dengan ulat ini burung Anda bisa kerja benar gitu di lapangnya, benar nggak? Masuk logika kan? Makan ulat bumbung, burung bisa tampil maksimal, kerjanya benar. Tidak dikasih, nggak benar-benar. Berarti setahun sekali, karena ini setahun sekali kesananya. Sorry guys, ini kucingnya nih ganggu aja guys. Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi bagaimana kebiasaan? Ya, pemberian makanan burung itu tergantung dari kebiasaan. Pertama dibiasakan. Dan saya selalu menyarankan guys, burung itu jangan hanya diberi serangga seperti cucak hijau, diberinya pisang aja ya, jangkrik atau ulet. Kasih pur guys, biasakan makan pur. Semua burung perawatan Anda, karena apa? Di dalam pur itu banyak kandungan yang dibutuhkan oleh burung. Saya ingat dulu ketika saya baru keluar SMA ya, sekolah SMA tahun 86, 87, 88. Saya kebetulan ada teman, dia bisnisnya ini konsentrat tepung ikan ya, atau tepung ikan, bahasa awamnya bahasa ilmiahnya tepung ikan, bahasa ilmiahnya, bahasa dalam penugasannya adalah konsentrat, tepung konsentrat. Nah, tepung konsentrat ini berasal dari ikan ya, ikan, tulang ikan, kepala ikan. Nah, kebetulan saya dulu oleh teman saya ditunjuk sebagai untuk mencari bahan baku. Jadi saya belusukan nih perkampungan nelayan, pasar-pasar yang sudah BS tuh ya, sudah ada luarsa, kita ambil, kita keringkan lagi, kita open lagi, dryer lagi sampai kering, baru dijadikan tepung, dan itu dipasok ke dulu itu Carun Kupang tahun sekian 8 itu kan baru ada beberapa, tahun sekarang udah banyak ya, merek pakan ayam segala macam sekarang udah. Wah, udahlah, nggak kehitung lah. Kalau dulu masih jarang. Jadi itulah, dan itu tepung konsentrat ini adalah menjadi salah satu bahan untuk membuat pakan burung. Ada komposisinya, ada di samping ada tepung kedelai, tepung jagung, dedak halus, dan lain sebagainya bisa dilihat di kemasan setiap pakan ada. Nah, jadi saya juga menyarankan untuk pakan atau pur, cari yang tidak terlalu tajam bau ikannya, bau apa namanya, bilang anjir ya, karena itu artinya terlalu banyak juga kandungan, komposisinya terlalu campuran
konsentrasi karena sangat tidak disarankan. Jadi cari yang bau atau aromanya tidak terlalu tajam, tidak bau, untuk ikannya tidak terlalu tajam, ya itu aja. Saya rekomendasikan karena ada tulang ikan itu perlu untuk kalsium, pertumbuhan bulu, pertumbuhan kuku, paruh. Ya hati-hati. Kalau burung tidak diberikan itu, gimana kalau ganti bulu? Makanya ganti bulunya lama banget. Karena apa? Tidak ada kalsiumnya. Dari mana? Buah-buahan itu kalsiumnya rendah. Kalau ada juga presentasinya hanya berapa mikro unit itu, MU itu, mikro unit disebutnya. Kalau ada di vitamin istilah itu sangat kecil. Terbesarnya adalah adanya di pur. Silakan. Mobil kurang mana? Cuma saya menyarankan purnya yang tidak terlalu tajam, aroma tepung ikannya. Ya, itu saya rekomendasikan untuk coba. Jadi nanti burung ketika dia ganti bulu itu akan cepat karena pasokan kalsiumnya ada. Jadi dan satu lagi dan banyak lagi manfaat lainnya, diantaranya mencegah burung terlalu jinak dan mencegah burung mati karena kelaparan. Kebayang kalau burung hanya dikasih pisang, kasih serangga, Anda pergi kerja, burung lapar, emang burung bisa ngomong, bos saya lapar, sama yang di rumah kan enggak, ada apanya. Jadi ketika dia lapar dia akan makan. Itu salah satu penyelamat juga. Ya, jadi jangan sampai tidak dikasih. Burung yang dirawat dalam hidup di dalam sangkar wajib lah untuk makan. Karena banyak ada burung bolawe. Saya sudah mengatakan ya, itu saya rekomendasikan produk dari Ebo. Karena saya juga pakai di mulai saya juga dipakai di saya. Ya. Aduh, nah ini kucing saya tuh lucu guys. Dia senang jangkrik guys. Ya. Ini saya kasih jangkrik dia mau. Ini lucu guys. Nih, tuh guys ya. Nih. Ya, jadi seperti itu guys. Silahkan rubah cara pemberian ekstra budingnya agar burung Anda bisa tampil stabil ya, ketika di lomba. Karena pemberian yang tepat, cara pemberian yang tepat dan benar itu akan hasilnya akan membuat stabil. Jadi kalau jongkok orang tampil yang kedua enggak, atau kadang-kadang angin-anginan lah, anget-angetan lah, bahasanya banyak ya. Burung tampil angin-anginan, burung tampilnya anget-angetan. Nah semua juga pasti ingin yang burung tetap stabil. Jarang burung yang stabil di lapangan itu ya. Nah ini salah satu cara untuk membuat burung Anda stabil. Ya. Oke guys, itu silahkan diterapkan, jangan percaya dulu sama saya, silahkan buktikan dulu guys. Ya. Jadi, oke saya ulangi guys ya. Ketika Anda mendapatkan jangkrik belinya sebesar ini, yang sedang lah, kalau saya bilang ini sedang, karena masih ada yang agak lebih besar dari ini. Artinya ketika tidak ada jangkrik, ya tidak ada jangkrik yang ukuran seperti ini, misalnya, wah habis nih, hanya satu yang sedang, sisanya yang kecil-kecil, berarti ininya dua guys. Jadi pemberiannya 3, yang sedang 1, 2 yang kecil. Jadi ukuran nutrisinya nanti sama, protein dan nutrisinya sama, didapatkan oleh burung jagoan Anda. Ya. Seperti itu untuk semua, sama juga untuk di uletnya ya. Di ulet juga sama. Ini ada ulet Hongkongnya yang sebesar ini ya. Ketika beli tidak ada, karena ada yang kecil-kecil, ada yang sebesar ini, ininya 2. Yang ukuran sini ini dikasihnya 2 ya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Ya. Dosis yang tepat akan membuat hasilnya stabil. Saya tidak merekomendasikan ulat ini diberikan untuk burung Anda karena ini musiman. Jadi burung Anda nanti tampilnya setahun sekali. Sementara ini Anda bawa ke lapang tiap hari ya gitu ya. Oke guys ya. Nah terus pola pembawaan ke lapang juga kegantangan. Kalau untuk fighter, nanti pembahasannya di siang berikutnya ya. Ini cukup untuk cara pemberian ekstra puding yang baik dan benar, hasilnya akan maksimal. Jangan percaya dulu
tapi buktikan dulu, dicoba dan bukti, ya, pelan-pelan, segala sesuatu. Karena burung itu adalah kebiasaan. Ketika burung Anda awal pertama dia makan purnya ayam, kasih aja purnya ayam seumur hidup. Ya. Kalau itu akan diganti, itu perlukan waktu beradaptasi. Karena apa? Metabolisme tubuhnya itu sudah terbiasa dengan makan itu. Jadi ketika Anda robah, ya akan berubah lagi metabolisme tubuh. Karena metabolisme tubuh itu berpengaruh kepada kondisi badan, baik manusia maupun hewan dan tubuh. Ya, oke guys, paham ya? Jadi metabolismenya bagus, metabolisme tubuhnya bagus, kondisi badannya fit, burung pasti gacor. Karena burung bunyi itu, burung sehat itu pasti bunyi. Burung bunyi itu karena dia sehat, burung sakit nggak akan bunyi. Ya, itu. Begitu aja lah rumusnya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan tanya di komentar ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subrek ya. Terus disubrek, terus ditonton, di like dan di share syukur-syukur agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten karena masih banyak ya. Pengalaman-pengalaman pribadi saya, pengalaman teman-teman saya, rekan-rekan sakti semuanya yang lain. Baik itu nanti penjurian, nilai konser, itu ada. Jadi saya ada satu penilaian burung lomba, apa sih, bagaimana itu ada. Ya, penggantian nanti cara penggantian tangkringan supaya burung tidak stres, supaya adaptasinya cepat, ada cara. Banyak ya nanti akan saya buat konten satu persatu. Ya, saya juga sekali mohon maaf karena ini saya sendiri aja. Ya, jadi sorangan gitu. Bikin videonya sendiri ya gitu. Nggak ada arsitek dan tidak ada yang kameramen atau seperti vlogger yang lain. Saya betul-betul murni sendiri guys. Jadi nanti saya akan bikin konten-konten lainnya seputar dunia burung bertelur. Dari penjurian, apa itu irama, lagu, volume, fisik gaya, durasi kerja, apa dibahas. 37, 37,5, 38 itu dari mana datangnya angka-angka tersebut untuk di penjurian. Ya, jadi kecawannya itu harus paham guys. Irama itu apa definisinya, lagu itu apa, volume itu apa.